Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part 3 untuk hari ini ya. Untuk analisa saham mingguan untuk periode 7 sampai dengan 11 November. Kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah Mayora. Nah, Mayora atau Emior kembali menguat lagi ya di minggu kemarin. Dan di hari Jumat ini dia menguat 3,42%. Ini sangat bagus untuk Emir. Kita lihat apakah dia akan lanjut naik lagi ya, karena memang posisinya masih sedang uptrend. Kalau dia kembali menguat ya di atas 2420, targetnya adalah di 2520 dulu untuk saat ini. Nah, kalau dia tembus lagi 2520 atau 2520, target berikutnya adalah di 2570 untuk Emior. Begitu juga ICBP ya, ICBP, Emior ini juga kembali menguat. Nah, ini kalau kembali lanjut ya, kalau misalkan ICBP bergerak lagi di atas harga high-nya hari ini atau harga closing-nya hari ini, yaitu di 9.650, target terdekatnya yaitu di 9.825. Berikutnya adalah INDF. INDF juga kembali menguat. Nah, kalau untuk INDF, tunggu dia bergerak di atas 6.450 ya. Ini karena INDF agak telat naiknya dibanding Emior dan ICBP. INDF masih lebih menarik ya, karena dia baru bergerak belum lama. Kalau dia berhasil breakout 6.450, next targetnya adalah di 6.650 dan 6.875. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu DSNG. Nah, DSNG ditutup koreksi ya di perdagangan hari Jumat, melemah 0,84%. Nah, dia nggak lanjut kemarin di hari Jumat. Kita lihat apakah dia kembali lagi menguat di atas 595. Nah, ini juga jadi resisten ya, akhirnya jadi ada resisten di 600. Kita lihat apakah dia akan menembus resisten 600-nya untuk ke target berikutnya, yaitu masih di 635 untuk saat ini. Tapi kalau misalkan dia turun ya, buat yang belum punya jangan masuk dulu. Tapi kalau misalkan ternyata di minggu depan DSNG kembali breakout 600, ini boleh diperhatikan. Berikutnya adalah Silos atau Siloam. Nah, Siloam masih sideways ya, sudah 4 hari. Kita lihat apakah juga dia akan kembali menguat lagi di minggu depan, menembus 1130, bahkan bisa close di atasnya. Nah, kalau bisa close di atas 1330 ini akan sangat bagus. Apalagi kalau dia berhasil menembus resisten 1175. Berikutnya adalah Mika. Nah, untuk Mika ini terpantau rebound ya. Nah, ini support 2650 ini sepertinya cukup kuat menahan. Nah, kita lihat kalau misalkan dia lanjut, paling tidak dia close target close-nya yaitu di 2790 dulu ya. Kalau misalkan dia bisa close di 2790 di atasnya, kalau bisa close di atas 2790, ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi ya untuk naik. Targetnya adalah di 2980. Saham berikutnya yaitu adalah Mets. Mets juga menghijau ya di area support, yaitu di atas 161. Nah, ini juga boleh diperhatikan karena sudah cukup lama untuk Mets nih turun terus. Nah, targetnya adalah terdekat di 181. Kalau bisa tembus 181 dan bisa breakout, targetnya yaitu di 212. Ini masih menarik untuk Mets. Dipantau aja kalau dia bergerak naik lagi di perdagangan minggu depan. Saham berikutnya yaitu Devam. Nah, Devam ini udah kita bahas sebelumnya ya. Sudah sempat naik sampai ke level harga tertinggi di hari Jumat kemarin di 153. Tapi sayangnya dia nggak kuat bertahan di atas 142, dia turun lagi dan ditutup di harga 136. Ya, mungkin masih bisa hold untuk sementara waktu. Tapi kalau misalkan dia terkoreksi, selama koreksinya nggak dalam-dalam amat atau nggak menembus 121, masih oke. Nah, kalau misalkan ternyata dia mantul di 121, kalau misalkan dia turun menembus ya sebaiknya cari saham yang lain. Tapi kalau dia mantul di atas 121, mungkin yang belum punya
boleh lirik-lirik untuk ambil posisi. Selanjutnya adalah fit. Nah, fit masih lanjut ya, akhirnya menembus target 246-nya dan bisa bertahan di atasnya. Kita lihat apakah fit di minggu depan dia menembus 252 untuk ke target 274. Ini juga masih boleh diperhatikan. Saham berikutnya adalah MLIA. MLIA koreksi 2 hari dan di hari Jumat kembali menguat lagi 0,87%. Nah, targetnya adalah dia harus close dulu nih di atas 595. Kalau bisa bertahan di atas 595 dan dia bisa menembus resisten 610, targetnya adalah di harga sekitar 660. Ini juga boleh diperhatikan. Untuk supportnya teman-teman bisa pakai support saat ini adalah di bawah 560 ya kalau mau cut loss. Tapi kalau misalkan ternyata dia masih turun lagi, ya mantul-mantul di atas 560, mungkin teman-teman yang belum punya boleh ambil posisi. Selanjutnya adalah Buka. Nah, ini Buka semakin menarik posisinya. Kita lihat apakah di minggu depan dia akan lanjut menguat lagi ya. Sudah sempat tembus 286 ya, sampai dengan 288, tapi sayangnya dia turun lagi waktu penutupan, close di 284. Nah, ini jadi boleh diperhatikan untuk Buka kalau dia menembus lagi 288 ya. Itu 288 juga sebagai MA100, mudah-mudahan bisa ditembus ya. Target terdekat kalau dia tembus 288 adalah 302. Jadi ini sangat menarik untuk dipantau. Selanjutnya adalah SMDR. SMDR gap up lagi ya. Hari Jumat kemarin ya menguat 0,81%. Nah, ini untuk SMDR sendiri kalau misalkan dia nggak lanjut atau dia masih mau koreksi, pastikan dia nggak tembus 2440-nya ya di minggu depan. Kalau masih bertahan di atas 2440 ini akan sangat bagus. Nah, kalau misalkan ternyata dia lanjut ya naik terbatas dan close di atas 2500, ini juga bagus. Targetnya masih di 2650 dan juga kalau misalkan kuat lanjut, target tertinggi untuk saat ini adalah di 2990. Saham selanjutnya adalah Temas. Ya, Temas juga menguat ya 4,2%. Targetnya di 240. Kita lihat apakah dan target 1960 tercapai ya, dan dia close di persis di harga target. Kita lihat kalau misalkan lanjut, target berikutnya adalah di 2040 dan sekitar harga 2220. Jadi ini diperhatikan aja untuk Temas kalau dia kembali menguat lagi. Saham selanjutnya yaitu Wins. Wins masih lanjut ya setelah terkoreksi sebelumnya di tanggal 27 dan 28. Lalu di tanggal 31 Oktober kembali rebound dan sampai saat ini masih terus naik. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau dia menembus resisten di 390, masih ada kemungkinan dia lanjut menguat lagi. Saham berikutnya yaitu HATM. HTM terkoreksi 0,96% ya. Target 432-nya belum tercapai ya. Ini masih boleh diperhatikan selama dia masih bertahan di atas 408 ya, atau di atas 410 ini masih bagus. Paling tidak dia masih bertahan di atas 408, targetnya 432, lalu target berikutnya di 460. Saham berikutnya yaitu TCPI. Ya, TCPI sudah menembus target. Ya, ini masih ada target berikutnya di 11.250 ya, mudah-mudahan tercapai. Yang masih mau hold masih bisa hold. TCPI kalau sudah naik biasanya terus-terusan, kita lihat aja sampai di mana dia berhenti. Saham berikutnya adalah SIP. Nah, SIP sudah terpantau 4 hari nih naik terus. Apakah besok di hari Senin dia akan koreksi? Kalau koreksi ya, kalau misalkan SIP koreksi selama koreksinya nggak menembus 875 ya masih oke ya. Kalau misalkan di 825, selama dia masih bertahan di atas 825 ini masih oke ya. Target close-nya dia harus close di atas 915 dulu nih. Kalau dia bisa close di atas 915 ya, ini akan sangat bagus ya, paling nggak di 920
ini sudah mulai menarik. Nah, kalau misalkan ternyata dia turun, ya tunggu aja apakah dia turun menembus 825 atau enggak. Tapi kalau misalkan tembus, ya tungguin lagi di area support, yaitu di 715. Tapi mudah-mudahan enggak ya, masih bisa lanjut. Nah, kalau misalkan dia sudah mulai bergerak di atas 915, next targetnya adalah sekitar di harga 1055 ya. Nah, kalau misalkan dia 1050. Nah, kalau misalkan di 1050 dia capai target, mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Dan saham yang terakhir yaitu IPCC. Nah, IPCC menguat 4,2% ya, persis di resisten, close di 620. Sempat tertingginya berapa? Oh, sama ya, tertinggi di 620, close di 620. Nah, kita lihat aja kalau dia lanjut, targetnya masih di 655 ya. Kalau misalkan dia kembali koreksi, apakah koreksinya menembus 855 atau enggak? Kalau menembus ya yang belum punya tunggu dulu, tapi kalau misalkan mantul ya di atas 855 boleh, silakan kalau mau ambil posisi. Targetnya masih di 665, tapi mudah-mudahan sih bisa lanjut langsung ya, kuat di atas 620 menuju 655. Oke, mungkin segitu dulu untuk video part 3. Stay tune terus, jangan kemana-mana. Buat teman-teman yang baru nonton di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Share juga video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di part selanjutnya. Bye-bye.